pertama kamu melakukan hubungan seksual dengan guru? Iya. Enggak, sebelumnya pernah pacaran nggak sih zaman sekolah? Zaman sekolah itu ya pacaran pernah lah, cuman kan namanya anak sekolah Maksudnya pasti kan kelas 3 kamu lepas virgin, maksudnya di kelas 1 kelas 2-nya sendiri itu kamu pernah pacaran atau enggak? Pernah pacaran tapi ya nggak sampai kayak gitu. Berhubungan seksual. Enggak. At the end kamu tergiur dengan tawaran si guru tersebut. Iya, dan dikasih uang tambahan lah ya buat jajan. Iya. Berapa? Ya sekitar 400-500 ribuan lah. Sekali main atau seminggu sekali, sebulan sekali? Sekali main. Sekali main 500 ribu? Iya. Biasanya berapa kali main tuh dalam 1 bulan? Waktu itu dalam 1 bulan sih 2 kali main ya. Jadi dalam 1 bulan kamu bisa mengantongi minimal 1 juta dari si guru tersebut uang jajan? Iya. Nah kalau orang tua kamu sendiri kasih uang jajan berapa? Ya sekitar sedikit lah ya, namanya juga masih 3 SMP, sekitar 10 ribuan. 10 ribu. Berarti kan si 1 juta ini dalam 1 bulan yang dikasih sama guru kamu kan angka yang cukup fantastis untuk seorang anak SMP. Iya, untuk seorang pelajar itu ya lumayan tinggi lah ya. Akhirnya aku memutuskan untuk mengiyakan karena aku juga pasti mendapatkan ranking 1 sampai 3. Itu pasti dapat ranking 1 sampai 3? Pasti. Dan untuk lulusan kan kita butuh nilai KKM yang sangat tinggi ya untuk masuk negeri. Dan aku mengiyakan di situ. Dan kita berhubungan seks di suatu apartemen. Itu tempatnya dia milih atau kamu? Tergantung. Kadang kalau menurut aku apartemen sini kurang nyaman, ya pindah ke tempat lain. Iya. Dan suatu saat aku juga menawarkan teman sekelas aku dan dia juga open BO. Dia juga. Tapi maksudnya di kalangan sekolah, di kalangan teman-teman sekolah gitu, itu jadi suatu hal yang lumrah atau memang cuma antara kalian aja yang tahu? Hanya aku dan temen, mungkin karena deket banget kali ya. Jadi aku bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Iya, dan aku menceritakan semuanya. Dan dia ikut join? Ikut join. Ya aku mendapatkan, sempet tuh yang lain shock. Kok lo bisa mendapatkan ranking sebagus itu, sedangkan lo waktu itu paling tinggi aja, katanya ranking 12 dari 24 murid, kata dia gitu. Kataku gini, makanya belajar. Makanya belajar kamu dapat ranking. Maka kamu bilangnya apa makanya? Pas aku bilang gini, mereka bilang yang ranking 1, wah gue kalah nih sama lo gitu. Terus aku bilang gini, ya karena gue sudah belajar giat, apalagi kan gue kan sekarang kan ikut les sama guru lo itu, coba lo ikut les deh. Pasti lo juga mendapatkan ranking yang sama dengan gue. Karena apa? Karena ilmunya sekarang akhir-akhir ini udah masuk lah ya gitu. Tapi di balik itu sebenarnya kita memanipulatif. Iya, kita belajar hal lain mungkin ya jadinya ya. Nah lalu awal pertama kali kamu mengiyakan untuk melakukan hubungan seksual dengan guru kamu selain iming-iming nilai dan uang, apa yang ada di benak kamu saat itu? Emang nggak ada rasa takut kalau ketahuan sama orang tua kamu gimana? Ketahuan sama pihak sekolah gimana? Sebenarnya ada rasa takut, cuman kita sama-sama bisa merahasiakan dan ada perjanjian di balik sebelum kita begitu. Perjanjiannya apa? Jangan pernah mengumbar aib sendiri gitu, maksudnya kan itu sama-sama aib kita berdua ya. Dan temen aku juga bilang, aku bilang janji ya, jangan ini gue kasih. Aku jangan cerita ke teman sekolah atau gimana. Ntar gue kasih ini deh, duit gitu. Karena mungkin masih SMP kali ya, masih jajanan juga. Ya kan maksudnya kalau di sekolah jajanannya apa sih? Maksudnya kan nggak yang mahal-mahal. Nah uang segitu, contoh, kamu dapat uang 1 juta nih, uangnya kamu gunain untuk apa sebanyak itu? Ya, aku ngeliat temen-temen tuh kayak enak banget nge-mall gitu. Terus mereka nge-mall uang dari mana? Dari orang tuanya? Dari orang tuanya, mungkin orang tuanya mampu gitu. Ya udah, akhirnya aku memutuskan iya, dan duit segitu tuh aku main. Setelah main kan dapat 500, per minggu depan aku ngajak main lagi, dapatlah 500 lagi. Ntar kalau udah dapat 1 juta nih ya, kita nge-mall berdua sama temen aku. Tapi temen aku harus bisa menjaga rahasia itu. Sejauh ini masih terjaga sama teman kamu itu? Masih terjaga, dan dia belum menceritakan sepeser pun dengan yang lain. Nah, kalau di mall tuh apa yang biasanya dibeli? Maksudnya kan gini, orang rumah kan kasih jajannya sehari 10 ribu.
Sedangkan kamu punya uang lain dengan nominal 500 sampai 1 juta, terus kamu beliin itu segala macam. Emang orang tua kamu tuh nggak curiga? Aku bilang mengumpulkan. Dan aku bilang setelah sekolah itu aku kerja di luar. Kerja apa, kan masih SMP? Kerja ya, apa? Kan banyak kerjaan yang anak-anak SMP lakuin kan. Kayak kerja-kerja. Aku bilang ikut-ikut figuran. Oh, ikut-ikut figuran. Iya. Tapi orang tua percaya sejauh ini? Percaya. Tapi pernah ada curiga-curiga gitu nggak sih? Belum ada curiga sama sekali sampai sekarang. Mungkin kalau sekarang kan karena udah SMK ya udah lulus, udah baru banget ya? Sekolah baru mau lulus malah ya hitungannya. Iya, udah mau lulus gitu. Dikit lagi lulus kan ya, kita pasti dengan kita begitu, kita ngeliat hasil kita bangga. Tapi di balik hasil itu bukan ada pembelajaran, tapi kita seks sama guru itu. Bangga karena kamu mendapatkan nilai yang bagus, tapi dengan jalan pintas. Iya, dengan jalan yang gampang lah. Dan kita juga kan mendapatkan duit gitu. Ya lumayan lah segitu mah, sebulan 1 juta. Ya lumayan sih, kalau zaman gue sekolah sebulan 1 juta tuh udah lebih dari lumayan, lebih dari lumayan banget. Nah biasanya kamu melakukan hal itu dengan satu guru atau dengan guru yang berbeda? Aku melakukan hal itu ada dengan 2 guru. 2 guru? 2 guru. Tapi antara guru yang satu dengan yang lain dia saling tahu? Enggak, karena kan aku bilang harus sama-sama saling merahasiakan. Aku bilang kalau misalkan Bapak buka, berarti Bapak buka aib Bapak sendiri gitu. Ya udah, mereka mengiyakan. Cuman dari guru yang satu juga kadang nominalnya lebih besar dari yang 500 ini. Bisa sekali main 700, 600. Dan di hotel-hotel yang kayak berkelas lah ya. Nah, kalau main, maksudnya gini, kamu kan berarti sudah menstruasi dong? Sudah menstruasi kan? Iya. Nah, kalau mainnya sendiri itu pakai pengaman atau tidak? Maksudnya emang kamu gak kepikiran saat kamu bermain, nanti tiba-tiba kebobolan atau gimana? Kebobol tuh maksudnya EDA ya, hamil atau gimana gitu. Kamu gak kepikiran ketakutan itu, sedangkan kan maksudnya perjalanan hidup kamu tuh masih panjang sekali gitu kan, karena kamu masih harus masuk SMA, lalu mau kuliah, mau kerja, masih panjang. Iya. Itu nggak ada rasa takut gitu? Sempat ada kepikiran, cuman aku bilang sama temen aku ini yang tahu rahasia aku bilang gini, gimana sih rasanya nih, gue ngeri banget nih, hamil gitu. Aku ngomong gitu, gue ngeri banget nih hamil. Kalau gue hamil, orang tua gue tahu nih, kan gitu kata temen aku gini. Udah lu makan nanas muda aja sama ini penggugur anak kan ada tuh, kata dia gitu. Atau enggak KB, kata dia gitu. Kan, tapi kan rasanya masih terlalu dini ya untuk kamu melakukan treatment seperti itu gitu kan. Maksudnya kenapa nggak mikir panjang ke depannya gitu kan, someday juga kamu pasti akan menjadi seorang ibu, someday kamu akan hamil gitu. Biasanya kan kalau efek samping dari treatment tersebut kan ada yang sampai si rahimnya sendiri akan jadi kering gitu, jadi nanti ke depannya susah dapat anak, susah hamil, kan banyak faktor tuh yang menjadi pencetusnya nanti. Itu pernah aku sekali makan nanas muda sama minum pil KB biar nggak kebablasan, dan temen aku nyaranin juga pakai pengaman. Aku bilang pengaman apa? Adalah pengaman sutra. Ya kondom. Iya kondom. Beli di Alfamart kan. Aku bilang, tapi kan kita belum punya KTP. Ya suruh guru itu aja beli. Ya udah, akhirnya pas kita main lagi, aku bilang pakailah pengaman biar aku nggak kebablasan. Tapi gurunya nggak mikir juga, maksudnya kalau sampai kebablasan dia akan tanggung jawab atau gimana? Sempat nggak ada omongan itu kamu ngobrol sama si guru tersebut? Sempat. Aku bilang gini, temen aku sih yang ngobrol, Pak, kan karena temen aku udah tahu rahasia itu dan gurunya udah tahu rahasia itu juga, rahasia aku menceritakan ke temen aku. Jadi dialah yang ngobrol, Pak, kalau misalkan anak murid Bapak hamil itu bagaimana? Sedangkan ini Bapak juga udah punya istri. Iya, betul. Terus kata gurunya gini, ya itu urusan nanti, saya bisa tanggung jawab secara diam-diam. Tapi untungnya sampai sekarang tuh belum ada tanda-tanda hamil sih.
Ya amit-amit, Iya. Jangan sampai sayang, nggak mau. Hei, perjalanannya masih panjang, Iya. masih harus sekolah lah. Belum SMA, ya aku bilang tadi SMA dulu, kuliah dulu, kerja dulu, nyenengin orang tua. Kamu punya cita-cita, punya harapan ke depannya. Maksudnya jangan ngorbanin masa depan kamu gitu, karena kenikmatan yang sekarang tuh nggak menjamin nikmat sampai akhir gitu loh, sampai ke depannya. Dan untuk ini terakhir sih bulan kemarin ya, karena aku juga menyesalinya gitu, kayak ngeliat anak-anak ini aku ntar mikirnya, ya ini mah aku pasti kalau misalkan aku hamil udah nggak punya masa depan nih, udah nggak ada waktu main-main, kata aku gitu. Kata temen aku, udah stop sampai sini, berhenti sampai sini sebelum telanjur gitu, sebelum Ya kan udah terlanjur, udah maksudnya kejadian. Sebelum kejadian. Terjadinya adanya perbuntingan gitu kayak hamil. Nah, aku bilang ke guru itu, udah Pak, sampai sini takutnya saya hamil atau gimana, kan masa depan saya juga masih panjang, ini kan juga saya demi nilai, kata gurunya. Toh sebentar lagi juga udah lulus kan, mungkin nilainya dikit lagi juga. Ujian ya, sebentar lagi ujian ya? Udah lah, udah ujian. Oh, udah ujian emang? Udah. Kan udah ujian, udah lulus-lulusan, tinggal nunggu hasil aja. Udah ujian praktek juga udah. Ujian praktek semuanya udah? Udah. Nah, terus setelah pecah virgin, setelah main sama guru, pernah nggak sih main sama teman sebaya, maksud teman sekolah gitu? Belum pernah sih. Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Nggak ada niatan pikiran untuk mencoba atau gimana gitu? Atau mungkin teman-teman, maksudnya cowok-cowok seumuran kamu tuh memang masih euforianya masih berbeda. Maksudnya mereka masih kayak main, belajar, nongkrong gitu loh. Nggak yang kepikiran tentang seks. Ada di luar dugaan. Kemarin kan aku sempet main juga di apartemen gitu. Ada salah satu cowok bilang, Mbak, open nggak? Aku bilang, mau open di mana Mas? Kata masnya, di open di room saya aja. Saya bilang, mau bayar berapa? Kata dia, 2 juta saya angkut sekarang. Kata saya iyakan lah itu. Akhirnya Diangkut, cuman kita main sejam lah. Tapi benar dibayar 2 juta? Benar. Setelah itu kita pulang, bersihin yang bekas-bekas sisaan lah ya, takutnya juga kejadian berbadan 2 gitu. Udahlah, kita bersihin semuanya. Dan aku juga makan nanas muda lagi. Emang sepengaruh itu nggak sih nanas muda tuh? Karena banyak yang bilang pengaruh banget. Nah, di situ juga bukan nanas muda doang, alkohol kan juga ngaruh buat kandungan biar bisa keguguran gini. Tapi kan aku kan benar-benar belum mengandung katanya. Cuman untuk was-was aja gitu. Ya paling bener sih mending pakai pengaman ya daripada minum alkohol, bukannya keguguran malah mabok nggak sih? Iya. Setahu gue kan kalau alkohol memang bikin mabok kan, bukan bikin gugurin gitu. Tapi yang nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang melakukan cara seperti itu. Tapi kalau gue pribadi, yang gue tahu alkohol ya memang ya efeknya ya mabuk gitu. Iya. Kalau nanas enaknya dibuat rujak. Iya itu. Nanas tuh. Seger banget sih nanas ya. Iya, jadi pengen. Nah terus berarti open BO. Open BO akhirnya. Kalau yang kayak gitu memang dari link kamu atau selain dari link kamu yang tiba-tiba, maksud yang nggak sengaja kamu dapat, pernah pakai aplikasi gitu nggak? Atau nggak dikenal-kenalin sama orang atau gimana? Aku dikenalin sama teman sebaya aku yang belok temen juga. Udah tahu. Yang belok, maksudnya yang open BO juga? Iya, yang udah tahu tentang open BO. Bukan teman sekolah yang tadi ya, yang tahu tentang aku. Ada tuh teman, aku bilang rahasianya. Ini semua, kata aku gitu. Aku butuh duit, aku bilang gitu. Kamu butuh uang untuk apa? Waktu itu kan aku juga lulusan juga belum lunas lah ya. Oh, bayar-bayaran untuk lulusan ya, kelulusan. Iya, karena pernah tuh aku nunggak karena duitnya aku makan sendiri. Uang bayarannya kamu, uang bayaran apa uang apa nih? Iya, uang SPP-nya. Kamu pakai untuk apa? Aku pakai, kan temen waktu itu ngajakin nongkrong, ayo party. nongkrong yuk, kita ke mall gitu. Aku mikir lah, enak nih ke mall, kata aku gitu. Yaudah ayo. Emang lo ada duit?
ada nih 200.000 udah pakai aja, kataku gitu. Terus akhirnya kita pakai lah, dan gimana ya, aku mikir gimana ya caranya biar nggak ada tunggakan, karena setahu orang tua aku kan udah kasih uang bayaran. Udah ngasih uang bayaran. Akhirnya ya udahlah, karena duit yang dari guru-guru itu udah habis duluan, udahlah kita mulai BO lagi di luar. Bukan nah, gimana prosesnya kamu tuh bisa open BO gitu dengan orang yang sama lagi kah, atau memang kamu ada link untuk bisa open BO atau gimana? Ada aplikasi. Dari aplikasi. Oh, pakai aplikasi. Iya. Oke. Dari aplikasi aku. Tapi kalau dari aplikasi katanya nggak besar ininya budget open BO-nya. Iya, memang tidak besar, 400.000 lah aku mendapatkannya. Cuman kan 2 kali lipat dari 200.000 itu ya, 200.000-nya aku buat foya-foya, yang 200.000-nya lagi buat gantiin uang bayaran yang kamu pakai. Iya. Sempet ada rasa penyesalan gak sih, dan udah deh kayaknya gue udah gak mau nakal-nakal lagi gitu? Sempet sebelum ini nih, seminggu kemarin, udahlah gue udah gak mau nakal, udah capek nakal kayak gini, udahlah dikasih segini ya udah segini, udah gue kumpulin aja sekarang mah gitu. Yang penting kan bayaran gue udah lunas semua gitu. Iya, dan udah gak ada tunggakan, dikit lagi juga mau selesai kan? Iya, lulus-lulusan mungkin nilai-nilai gue udah tinggi lah, karena gue udah pernah main gitu. Kalau sampai nggak ditambahin tuh nilai, parah banget tuh guru gitu. Lalu apa namanya, setelah kamu berkeinginan untuk berhenti, berarti kan baru-baru banget nih. Iya. Ada nggak kemungkinan ke depannya kamu akan ngulangin hal yang sama? Mungkin udah kan sekarang nyesel. Nyesel banget gitu. Nanti kalau anggaplah besok atau berapa hari kemudian ada yang nawarin kamu untuk yuk gitu. Mau kamu ambil enggak sih. Kan karena kan penyesalan udah di lubuk hati, maksudnya udah terbayang-bayang gitu. Apa yang kamu sesali? Maksudnya apa yang ada di pikiran kamu gitu saat kamu merasa nyesel tuh apa? Apa karena ya ampun gue udah gak virgin lagi, ya ampun gue udah melakukan apa, atau gimana? Enggak, aku mikirnya ya ampun ntar ke depan gue nikah kelihatan gak virgin, gimana, malu sendiri diri gue gitu. Dan akhirnya memutuskan, kan udah selesai nih, udah berhenti. Karena takut malu sama suami nanti ke depannya kan. Ya udahlah, kalau misalkan dapet tawaran, udah nggak mau gitu. Nggak bakal mau. Serius udah nggak mau ngambil lagi? Udah nggak mau. Janji gini, saat kamu berjanji itu kan berarti kamu tidak berjanji dengan aku atau siapapun ya? Iya, aku berjanji sama diri aku sendiri. Ya, setuju.